Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 analitik bisnis. Hari ini kita akan wawancara di Warung Sate Solo Bupani. Stay tune ya guys. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Pratama dengan Mas siapa Mas? Juwarno. Mas Juwarno. Ya. Jadi di sini kita mau izin tanya-tanya nih Mas untuk wawancara. Baik. Boleh. Diperkenankan ya Mas ya. Boleh. Oke. Sebelumnya Masnya jualan apa nih Mas? Jualan tongseng, sate. Ya. Mantep tuh Mas, enak tuh. Oke, kira-kira saya tuh pengen tahu sejarahnya tuh berdirinya tuh kapan Mas? Boleh. Kita mulai dari sini dari tahun 2013 di sini. Wih, berarti udah lama juga ya Mas ya? Wih, mantap. Mungkin selanjutnya saya pengen tahu gitu Mas, perkembangan dari awal sampai sekarang tuh gimana Mas? Untuk penjualannya kayak gitu. Kayak seperti ada masa-masa pandemi seperti itu kan Mas? Bisa diceritakan? Oh iya. Kalau dari sebelum pandemi itu ya lumayan lah kasarannya itu masih. Kalau sehabis pandemi ini kayaknya agak itu sih namanya corona ya. Iya. Itu kan agak penurunan, ini udah mulai sehabis corona udah mulai stabil lagi. Corona itu ya agak rada menurun, ya tahu sendirilah namanya corona ya, kita kan nggak boleh kemana-mana, jadi ya penurunan itu udah wajar gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah agak peningkatan lagi gitu. Tapi kalau sekarang ini aman ya Mas, berarti ya Mas, banyak ya insya Allah ya. Ya insya Allah doanya aja semakin meningkat aja gitu. Amin. Siap. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Cek it. Oke Om, kira-kira di sini tuh menunya ada apa aja ya Om ya? Menunya ada sate, tongseng, ada variasi sih. Kalau tongseng itu ada ayam, ada kambing, ada sapi. Kalau sate ada kambing dan ayam. Oh, ayam. Kalau gulai khusus kambing. Oh boleh. Nasi goreng juga ada variasi 3 pilihan. Oh. Ada kambing, ada ayam, ada sapi. Kalau minuman kita diisi es teh manis sama jeruk ya. Ada hangat, ada es. Dan mineral juga ada. Nasi ada ya kita kalau nasi putih. Oh nasi putih ada ya Om Nasi ya? putih ya. Oke. Kira-kira menurut Omnya itu apa aja sih Om yang menu paling best seller atau yang diminati gitu Om oleh pelanggan? Kalau di sini yang paling diminati sih kebanyakan tongseng ya. Nah, ya, kita favoritnya di tongseng. Tongseng. Sate juga banyak tapi minatnya yang paling banyak itu tongseng. Oh tongseng. Oh. Karena pakai kuah sih. Oh iya bener-bener Om. Oke, dari menu tadi Omnya itu kan pasti ada tuh Om operasional hariannya Om ya. Kira-kira gimana sih Om di sini tuh operasional hariannya gitu Om, untuk cara-cara ngebuatnya, bahkan juga untuk operasional untuk pembungkasan. Oke Om, gimana sih Om sistem operasional hariannya di sini? Operasionalnya kita berdua ya. Kita sama istri ya, kita dibantu sama istri. Dari kita masaknya sih kalau kita sendiri yang masak, tapi yang lain dibantu sama istri yang nyadiin yang lain. Kalau permasakan sama yang lain tuh saya sendiri. Oh, oke. Pertanyaannya selanjutnya nih Pak, kira-kira di tempat usaha ini tuh melayani cuman makan di tempat aja atau ada pesanan online kayak ada di Gojek, Shopee, atau juga bahkan tempat ini tuh menerima cateringan gitu? Kalau di sini bisa semua Mbak, bisa di makan tempat bisa, kita catering juga, mau pesanan akikah pun juga bisa. Kalau mau online di aplikasi GoFood atau GrabFood bisa semua. Kita melayani nggak cuma di tempat, tapi kita kalau orang mau pesan di aplikasi kita bisa melayani. Oh berarti udah memajukan teknologi berarti ya di sini. Dan sekarang kan kita ngikutin dari banyakkan aplikasi, kita ngikutin semua biar pelanggan kita itu nggak harus misalnya repot, nggak harus kedatang. Kita aplikasi pun juga bisa gitu, kita melayani juga. Oke, terima kasih. Oke Om, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Om untuk mencatat bahan bakunya seperti mungkin daging? Di sini kan ada kayak daging ayam, ada daging kambing, bagaimana Om? Kalau kita di daging kambing sama ayam kita tiap hari ya. Iya. Kalau itu tiap hari. Kalau yang lainnya kan saya itu kalau sayur juga tiap hari juga sih. Nah,
Kalau Yang bumbu, kali- kalau bumbunya itu kan ini banyak bumbu kan kayak ada tongseng gitu. Itu berapa hari sekali? Kalau bumbu itu paling 2 mingguan lah. 2 minggu. Nah, kalau kita digoreng dulu. Ah. Kalau dadakan kan agak lama gitu kan. Iya, iya. Soalnya prosesnya itu bumbunya kan panjang itu, Ah. panjang juga. Jadi kita kalau di bumbu kita stok di 2 minggu sekali. Iya. Kalau bumbu kan mungkin bisa disimpan-simpan ya. Kalau daging kan nggak bisa lama-lama kan. Jadi setiap hari harus di-stok terus. Kalau mungkin sayuran tuh layu mungkin ya. Kalau beli 2 atau 3 hari. Jadi mungkin beli setiap hari gitu ya Om ya. Oke, terima kasih Om. Oke Om, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Om ada pencatatan khusus atau buku khusus gitu terkait bahan baku yang mudah rusak atau memiliki masa simpan yang singkat? Karena kan Om usahanya itu kan basisnya makanan ya Om. Pasti kan mungkin ada bahan yang gampang kadaluarsa atau yang mudah basi apa seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Oh iya. Kalau catatan kita nggak ada ya Mbak ya. Soalnya kita kan kalau misalkan dari daging, dari sayur, biasanya itu kalau nggak habis kita bisa antisipasi di kulkas gitu, pendingin. Tapi kalau yang lain sih nggak ada ya. Soalnya kalau kita itu belanjanya itu setiap hari sih, kita bisa ngeliatin dari kita yang beli itu barang-barangnya kita bisa milih sendiri gitu. Secara langsung kita beli ke pasar-pasarnya. Jadi kebanyakan tuh seringnya tiap hari kita belanjanya itu. Jadi jarang kita itu nyetok. Biasanya kalau nyetok nggak habis sayuran biasanya itu. Nggak, biar nggak layu kita ke freezer atau kulkas biar lebih besoknya biar awet, biar fresh lagi gitu. Oh, seperti itu. Oke. Berarti untuk bahan baku yang digunakan setiap harinya tuh fresh gitu ya Om? Iya, biar fresh. Kalau gimana ya? Kalau fresh kan rasanya dimasakan pun juga enak gitu. Kalau jangan agak lama layu itu kan beda, rasanya juga beda. Makanya kita tiap hari kita bisa ngakulasi lah. Karena dari penjualan kita itu setiap hari bagaimana, kita juga mau belanjanya itu bagaimana, kita bisa ngakulasi sendiri. Catatan kita nggak ada, feeling aja yang tahu gitu. Berarti untuk terkait penjualan perharinya itu Om udah ada perkiraannya gitu ya? Nah, kita perkiraan dari masuknya ada pengeluarannya, kita kan namanya setiap hari pasti paham lah dari kita mau belanja bagaimana, seberapa kita juga udah tahu gitu. Berarti udah disesuaikan ya Om? disesuaikan. Terima kasih Om. Baik Om, untuk pertanyaan sebelumnya kan udah menyinggung tentang perkiraan nih habis berapa porsi seharinya. Nah, kira-kira itu untuk seharinya habis berapa porsi sih Om untuk semua menu di usaha ini? Oh gitu. Kalau dari sate ya? Iya. Kalau dari sate kebanyakan itu dari 8 sampai 9 sampai 10 porsi ya. Oh iya. Kalau dari tongseng itu kurang lebih 20 sampai 25 porsi lah, kurang lebihnya segitu. Kita kan kebanyakan tongsengnya, jadi agak kebanyakan di tongseng. Oke Om, untuk mengenai pendapatan perharinya kan tadi kan udah disampaikan ya tentang pendapatan per porsinya berapa dan harga yang tertera. Apakah boleh disampaikan pendapatan perharinya itu berapa? Apakah naik atau turun atau konstan setiap harinya? Kalau penjualan sih kita nggak bisa standar ya Mas ya, karena pedagang itu kadang naik kadang turun, nggak bisa stabil dari penjualan. Kalau per hari itu rata-rata kalau pendapatan itu kurang lebih 5 sampai 900 lah kurang lebihnya ya, kotorannya itu. Kalau dari penghasilan itu kita tergantung juga Mas. Soalnya kalau dari daging kambing ya, Iya. saya stabil. Tapi kalau dari ayam atau babaku yang lain kita itu kadang naik turun sih. Tapi kalau yang kalkulasi dari pembersihannya kita belum itu. Kadang naik turun, kadang itu dapatnya ya tahu sendiri lah, kadang banyak, Iya. kadang dikit, ya kan namanya. Kalau lagi turun ya kita pendapatan lebih agak banyak. Iya. Tapi kalau bahan-bahan baku lagi naik, ya kita agak nipis gitu aja, tergantung gitu. Mengingat kan sekarang ekonomi kan lagi kurang stabil ya. Kadang-kadang hari ini mungkin bisa naik drastis, kadang-kadang bisa besok bisa turun gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya konstannya berapa, ya kadang-kadang fluktuatif lah ya, belum bisa dipastikan kan ya. Udah pasti. Nah, Bahan baku kan kadang naik, hari ini naik, besok bisa turun. Iya. Nah, kali naik, besok bisa lebih naik lagi, Iya, kadang gitu. iya. Ini nggak pasti soalnya pasti bahan ya. gitu. Iya, oke. Sip, makasih Mas. Oh
ya Om, ini terkait bahan baku lagi nih Om ya. Berarti kan ini kan basisnya Om butuh seperharinya itu untuk daging ya, untuk tongsengnya sama satenya. Itu Om punya supplier khusus nggak sih, kayak langganan gitu Om ngambil dagingnya di mana, atau Om beli di pasar seperti apa? Boleh diceritain ya? Iya. Kalau dari daging kita ada pelanggan khusus ya. Kita ngambilnya bisa seringnya diantarin sih, kayak kita pelanggan juga udah lama juga ya. Kalau dari daging kita khusus dari kambing. Soalnya tuh kalau kambing nggak setiap pasar ada. Paling setiap pasar cuma ada satu gitu. Kalau ayam kan banyak ya. Kalau kambing kita pelanggan satu. Makanya kalau nyari satu tempat. Jadi Bener-bener. saya gitu. Iya benar, karena Om juga udah ada penjualan setiap harinya ya pastinya, udah ada perkiraan. Tapi kalau misalnya supplier yang biasa Om langganan nih lagi nggak bisa memberikan supply gitu, supply daging ke Om, itu ada opsi lain nggak? Kalau itu ada lah. Kalau kadang enggak, kadang kalau yang saya ambil itu nggak ada, dia ngusahain ke teman-teman yang lain gitu. Bisa ngusahain biar kita bisa jualan lagi gitu. Seperti itu ya. Berarti suppliernya nggak cuma satu ya Om ya langganannya. Oke. Makasih Om. Bye bye guys.